Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayuhal ikhwatul kiram, kita sekarang sampai ke adab yang berikutnya, masih dalam adab-adab membaca apa? Al-Quran. Yang berikutnya adalah yustahabbu tahsinus saut bil qiraah. Disunnahkan kita membaguskan suara kita, menghiaskan suara kita dengan Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Jadi kapan baca Al-Quran Al-Karim itu usahakan harus bagus, ada iramanya. Jadi jangan baca seperti baca buku pada normalnya. Enggak. Harus ada apa? Ada iramanya, na'am sahih. Biar nampak bagus. Dan itu dianjurkan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, zayyinu aswatakum bil Qur'an. Hiasilah suara-suara kalian dengan Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Bahkan orang-orang yang baca Al-Quran dengan datar, itu kata Nabi SAW bukan bagian dari umat Islam. Beliau bersabda, Masya Allah, dalam hadis yang sahih, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan bagian dari umat Islam orang-orang yang tidak mau menadakan Al-Quran, mengiramakan apa? Al-Quran. Jadi datar kayak baca-baca buku. Undang-undang dasar aja kalau dibacakan ada apa? Ada istilahnya penempatan kata-katanya kan kayak gitu, Masya Allah. Ini enggak sama sekali, macam enggak ada feel-nya gitu loh, enggak ada rasanya. Nah, ini dilarang. Jadi harus baca Quran dengan suara yang bagus. Jangan sampai kapan nyanyi bagus, kapan baca Quran enggak bagus. Tapi bisa dia untuk istilahnya apa, iramakan itu harusnya bisa. Makanya usahakan kita iramakan, nadakan gitu loh. Dan bahkan sekarang banyak, antum mau dengar suara Musyari, Syekh Musyari Al-Afasi ada, Syekh Mahir Al-Mu'aikli ada, Syekh Abdurrahman As-Sudais ada, siapa lagi, Asyurim juga ada, Sa'ad Al-Ghamidi ada. Bahkan banyak sekali para masyaikh yang kita bisa tiru suara-suara mereka. Jadi usahakan baca Al-Quran itu jangan seperti baca buku yang tidak ada nadanya sama sekali. Na'am, wallahu alam bissawab. Taib, kemudian Masya Allah, beliau mengatakan an yakuna mutadabbiran li ma'anil Quran. Kapan baca Al-Quran usahakan tadabbur isinya, maknanya. Apa sih yang diucapkan oleh Allah? Apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Masya Allah, tujuan Al-Quran diturunkan bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dipajang. Ada orang majang Al-Quran, ada orang beli Al-Quran, kadang-kadang nggak dibaca. Sekarang lihatlah lemari-lemari kaum muslimin. Biasanya ada kitab suci apa? Al-Quran. Tapi pertanyaannya, apakah dibaca setiap hari atau tidak? Allah alam bisawab. Oh enggak Ustaz, ana enggak baca betul di mushaf. Tapi ana baca di mana? Di HP. Sekarang bisa dicek, durasi layar tuh bisa dicek. Aplikasi mana yang paling banyak dibuka? Rupanya yang paling banyak dibuka Facebooknya. Sami mawon, sama baik. Nggak ada bedanya. Berarti ya sudah nggak kebaca, sudah. Alasannya, oh sekarang kan zaman teknologi udah ada nih, udah ada aplikasi Quran semuanya. Iya betul, dibaca enggak? Kan gitu. Karena memang Al-Quran diturunkan bukan dikoleksi, bukan dipajang kaligrafi. Ada orang pajang kaligrafi tapi nggak dia baca Qurannya. Apa yang kita ambil? Itu salah juga. Ada orang koleksi Quran sampai 1000 Quran dia beli, dipajang di rumah, nggak bermanfaat kalau dia nggak mau apa, membaca Al-Quran, apalagi nggak mau mentadabbur isi Al-Quran. Karena memang Quran diturunkan, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quranlah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarak, dalam kondisi diberkahi oleh Allah. Apa tujuannya? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu mentadabburi
ayatnya, isinya. Sekarang kalau kita baca Quran, ngerti nggak apa yang dimaksud? Harusnya ngerti. Makanya ada ustadz kami, Ustadz Yasir hafizahullah, beliau dosen waktu itu. Jadi beliau mengatakan kalau antum bisa buka Quran ketika Ramadan, bukan cuman sekedar baca Al-Quran selesai, minimal antum buka ada tafsir mukhtasar, tafsir ringkasan. Semisal As-Sa'di, itu kan ringkas tuh Pak. Tafsir apa lagi? Yang ringkas-ringkas, jangan yang tebel-tebel. Tafsir At-Tabari, mati kita nak baca, habis waktu kita, Masya Allah. Yang ringkas tafsir As-Sa'di, ringkas. Atau yang lebih lengkapnya faedahnya tafsir Al-Baghawi, itu lebih lengkap isinya. Tafsir apa lagi? Jadi ringkas-ringkas yang kita baca. Nah itu lebih bermanfaat, bukan cuman sekedar dibaca nggak tahu isinya. Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau diceritakan oleh Hudzaifah bagaimana kondisi Nabi SAW dengan Al-Quran Karim. Disebutkan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Jika Nabi SAW melewatin ayat yang isinya mensucikan Allah, maka beliau mengucapkan subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau Nabi SAW melewatin ayat tentang meminta keutamaan Allah, contoh minta surga, contoh minta cahaya terus disempurnakan, Rabbana atmim lana nurana, contoh minta tentang masalah kebaikan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu banyak nih permintaan-permintaan dalam bentuk ayat. Maka apa? Sa'al, beliau minta dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau baca semisal satu ayat tentang masalah Rabbi habli minas salihin, ayat tentang surat Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar anaknya, keturunannya rajin salat. Beliau doa, Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina ya Rabb. Doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadz. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatin ayat tentang meminta perlindungan dari api neraka contohnya, beliau mengucapkan a'udzubillahi minan nar. A'udzubillahi minan nar. Allahumma a'idna minan nar. Ini ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus tadabbur. Nah, kita nih enggak tahu ini ayat tentang apa ya? Enggak tahu. Kita baca Masya Allah panjang, ini ayat tentang apa ya? Makanya ada salah satu ikhwah dari Tanjung Raya, Masya Allah, beliau ngomong sendiri, Ustaz, ana sampai detik ini kapan baca Al-Quran, ana selalu baca satu ayat, ana baca terjemahannya, baca satu ayat, selalu baca terjemahan, selalu seperti ini, biar ana ngerti. Cuman biasanya ana nggak ngerti, makanya ana yang sama antum, itu kata beliau. Karena Pak, kalau antum cuman baca terjemahannya, kadang-kadang antum nggak ngerti apa maksudnya. Tetap butuh penjelasan siapa? Ustaz, biar tahu isinya. Tapi ala kulli hal, untuk tadabbur itu penting sekali Pak, Masya Allah, penting. Ya gampang ya, Quran itu kan petunjuk, huda. Antum tahu peta? Petanya apa? Petunjuk. Antum mau berangkat ke pagar alam tanpa peta, nanti nyasar kemana? Ke Jambi. Nggak ada peta kita, yang penting wes jalan aja kan gitu. Yang jalan aja terus gak tahu kemana, yang penting jalan, yang ngawur. Sama petunjuk kehidupan nih Pak, wallahi solusi kehidupan nih kapan gak ada di Al-Quran, sesat kita nih, gak tahu apa-apa. Antum sekarang mau bagi-bagi warisan, gak ada petunjuk, ribut. Betul gak? Sekarang banyak orang sama keluarga saling diem-dieman karena rebutan apa? Harta waris. Coba dia pakai petunjuk dari Allah. Allah firmankan Masya Allah dalam Al-Quran Karim dengan surat yang lumayan panjang ayatnya, surat Nisa. Kalau dia baca itu tentang masalah pembagian miras, warisan gak bakal bertengkar. Rumah tangga antara suami dan istri, suami mau pakai kebiasaan suami, istri mau pakai keinginan istri, ribut gak akhirnya? Ribut. Gak tahu petunjuk jalan keluarnya. Apa petanya? Gak tahu. Taib, Allah turunkan peta nih, Allah turunkan petunjuk, tapi nggak bisa apa? Baca petunjuknya. Ini gimana cara bacanya ya? Nggak tahu isinya. Berarti memang kita harus belajar untuk bisa mentadabburi isi apa? Al-Quran Al-Karim. Naam.
Pak, Masya Allah, ana sampai detik ini tidak pernah merasakan dalam kehidupan ana nggak ada solusi. Gak pernah. Wallahi ana uksim billah, ana nih Pak anak pondokan. Ana nih anak pondokan yang nggak pernah belajar tentang kehidupan duniawi. Nggak pernah belajar. Maksudnya kita ini bukan orang-orang belajar mekanik, belajar otomotif, belajar listrik, elektrik, nggak tahu. Bukan orang yang belajar tentang masalah software, hardware apa dan sebagainya, nggak pernah tahu kami, buta tentang dunia. Tapi Pak, Masya Allah, solusi hidup buahnya yang kami pelajari itu, kami nggak pernah merasa sengsara kapan kami ini nggak pakai petunjuk Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran mengajarkan elektrik, bukan, tapi ada petunjuknya. Contoh gini, kalau kita nggak ngerti elektrik, terus gimana caranya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ngerti, perangkat kita dan sebagainya. Kalau dunia gampang Pak, kalau anak nggak tahu tentang dunia bisa hidup, tapi yang sengsara kalau tidak nggak ngerti urusan apa? Akhirat. Banyak keributan minimal di dunia, di akhirat banyak kesengsaraan. Tapi kalau antum nggak ngerti tentang masalah motor, bawa ke tukang bengkel, aman. Tapi kalau agama kita nggak ngerti, banyak keributan. Sekarang rumah tangga nih, Masya Allah, rumah tangga kaum muslim ini banyak terjadi keributan, ribut. Kenapa? Tidak pakai petunjuk Al-Quran sama hadis. Anak ambil contoh sekarang, Masya Allah, banyak nggak rumah tangga ribut gara-gara harta? Bukan harta warisan lo ya, harta dua-duanya masih hidup. Banyak nggak bertengkar? Banyak, wallahi banyak. Tapi kalau diterapkan bagaimana sunnah Nabi dalam mengelola rumah, istilahnya keuangan rumah tangga, selesai semuanya. Sekarang orang nih ribut nih gara-gara harta suami, harta istri, harta siapa? Suami? Enggak. Harta istri, harta istri. Ini wallahi kaidah dari mana? Harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Nggak ada. Hatta kaidah harta suami, harta istri, harta suami, nggak benar. Terus gimana? Kalau antum buka hadis-hadis Nabi, semua menunjukkan harta suami, harta istri, harta istri. Wallahi hidup nyaman Mbak. Ana sampai detik ini nggak pernah ganggu gugat harta istri ana. Nggak pernah. Wallahi nggak pernah. Aib bagi ana, istri ana kan ngajar. Jadi bagian administrasi ngasih amplop ke ana, Ustadz ini untuk istri antum. Ana Mbak mau buka itu tabu sama ana. Aib, ana nggak mau. Ana langsung kasih. Dek, ini gaji ya dek, bulan ini. Gak pernah ana ngambil. Wallahi aib. Kalau ana pakai hutang, ana bilang, dek ini hutang, nanti abang ganti. Naam sahih. Jadi Pak, ujung-ujungnya wallahi tenang. Nanti akan banyak dampaknya. Apa dampaknya? Gini Pak, kalau harta suami, harta istri, harta suami, tengoklah nanti. Kapan antum meninggal, kata mereka, oh nggak ada warisan. Karena saya masih hidup. Harta suami, harta siapa? Istri. Bapaknya suami nggak dapat warisan. Betul nggak terjadi? Wallahi sahih, betul terjadi. Bapaknya suami nggak dapat warisan. Sebaliknya istri meninggal, semua diambil sama siapa? Suami. Zalim zalimnya itu. Makanya paling pas harta suami, harta istri, ya harta istri. Apa dalilnya? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita mau petunjuk Al-Qur'an Karim. Nabi bersabda, la tunfik imra'atun min baiti zawjiha syai'an. Enggak boleh salah seorang wanita mengeluarkan sedikit pun harta, sedikit pun syai'an, kecil apapun enggak boleh, illa bi izni zawjiha, kecuali izin dari siapa? Suami. Enggak boleh, enggak sah, haram hukumnya. Makanya istri boleh mencuri harta suami kalau suami apa? Bakhil, nggak nafkah, nggak ngasih makanan, nggak ngasih uang makan, nggak ngasih uang tempat tinggal, nggak ngasih uang apa pakaian, berhak dia ngambil. Nggak ngasih uang pendidikan anak, ambil. Tapi jangan jadikan kesempatan. Boleh katanya ngambil, padahal suaminya ngasih jatah dan ngambilnya kadang-kadang banyak.
Itu terjadi. Akhirnya orang ini ribut terus. Tapi kalau dipanggil pakai ini, Pak, ana alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah ribut sama istri dalam urusan harta. Karena ana nggak pernah pakai harta istri ana. Dan istri ana nggak pernah pakai harta ana, nggak pernah. Tabu. Kalau dia mau pakai harta ana, dia bilang, "Bang, adik pakai ya untuk ini." Oh, ya sudah, pakailah, izin dulu. Kalau antum sering tidak tengkar karena harta, wallahi Pak, banyak cerita. Ikhwan nggak bisa sedekah masjid gara-gara siapa? Istrinya. Istrinya mau sedekah masjid nggak bisa gara-gara suaminya. Itu banyak. Karena bagi mereka, lo itu ada harta ana di situ. Nggak bisa sembarangan lah, harus persetujuan apa bersama. Itulah Pak, akhirnya banyak sekali. Antum mau cek apa sekarang? Solusi kehidupan duniawi itu cuman ada di Al-Quran sama hadis. Sampai Masya Allah, ana pernah dengar kezaliman terjadi dalam urusan rumah tangga karena nggak pakai Al-Quran sama hadis. Contoh gini Pak, di sebuah tempat ada adat mereka. Jadi gini, suami nikah dengan seorang wanita, suami nikah sama seorang wanita. Wanita ini dia yang punya rumah, dia yang punya tanah. Ketika nikah, suami numpang. Tapi pas cerai, siapa yang disuruh pergi? Istri atau suami? Istri. Wallahi kaget anak. Pak, serius di sini, San. Adat kami istri yang pergi. Allah, zalim sekali, Pak. Enggak boleh itu. Zalim. Karena harta siapa? Istri, rumah istri. Sebaliknya ada juga, Pak, ada dengar adat mereka. Kapan anak sudah nikah, yang keluar anaknya atau bapaknya? Bapaknya yang keluar. Ada satu adat, anak tinggal di situ. Jadi anak tuh waktu itu berkunjung mau ngurus kakak. Waktu itu perpindahan anak pindah waktu itu di tempat itu, anak ngurus kakak, datanglah anak ke sana. Pas datang, rumah bapak ini kecil nih, sebelahnya besar. Anak nanya, "Pak, sebelah itu rumah siapa ya? Kok satu pagar?" "Oh, itu rumah anak-anak Ustadz. Anak saya Ustadz," kata dia. "Anak saya ketika nikah, adat di sini orang tua yang pergi." "Loh, Pak, bapak udah tua gini, bapak yang pergi?" "Iya, adat di sini seperti itu." Masya Allah, kaget anak. Kalau pakai hukum Islam, gak bakal terjadi itu, Pak. Siapa yang keluar? Anak. Justru harta anak, harta siapa? Bapak. Anta wa maluka li abik. Engkau sama harta engkau wahai fulan milik bapak engkau. Bukan harta bapak milik siapa? Milik anak. Masya Allah, ketika anak dengar itu, Pak, wallah, anak alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah nurunkan agama apa? Islam. Wallahi tenang anak sama Islam nih, Pak. Tenang, antum mau cari solusi apa? Keributan terjadi, hatta masalah adat pun itu sebabnya menyelisih Al-Quran sama apa? Hadis. Antum mau cari apa kasus yang antum jumpai, Pak, yang ternyata itu menyengsarakan, itu banyak gara-gara nggak sesuai dengan Al-Quran sama hadis. Makanya anak sampai sekarang nih, Pak, anak ini termasuk orang bodoh dalam urusan dunia. Anak nggak bisa otomotif, anak nggak bisa ini, nggak bisa ini. Yang anak miliki sekarang cuma Al-Quran sama hadis. Tok. Hafalan Quran anda miliki, hafalan hadis anda miliki, penjelasan para ulama anda miliki. Bas sampai situ. Tapi sampai sedetik ini, Pak, anda masih hidup. Karena apa? Dan anda hidupnya tenang, wallahi tenang anda hidup ini. Dengan berbagai macam kondisi sulit, anda tetap tenang. Itu sebabnya gara-gara kita nyerahkan kepada Al-Quran sama hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu. Jadi, Pak, ala kulli hal, kita kembali ke tema. Pentinglah kita itu untuk kembali kepada Al-Quran sama hadis. Dan Masya Allah, Pak, ya, Anda buktikan sendiri, Anda tuh tidak pernah takut dalam kondisi urusan pandemi. Dulu tuh nggak pernah takut Anda. Nggak pernah takut rezeki Anda seret. Wallahi nggak pernah. Wallahi detik sedetik pun Anda nggak pernah tergambarkan. Orang tuh banyak pusing, aduh, tutup toko Anda. Anak, Pak, waktu itu kondisinya, anak uksim billah, anak bersumpah atas nama Allah. Dulu itu anak di sebuah lembaga sekolah. Waktu itu tahun 2019 bulan September anak keluar.
bulan Desember Wuhan mulai muncul apa? Kasus Covid. Bulan Februari itu masuk ke Indonesia tahun 2020. Kebetulan udah keluar tuh dari lembaga sekolah. Nggak ada gaji tetap, wallahi nggak ada sama sekali. Pas zaman Covid banyak toko-toko tutup semuanya. Banyak orang risau dengan rezekinya. Qadarullah, anak ada hutang cicilan kendaraan mobil, gara-gara anak nih Pak memang waktu itu dikasih sama ikhwan kendaraan, Ustaz antum pakailah kendaraan ini, antum pakai aja. Anak bilang, Pak anak gak mau digampangkan kayak gitu. Anak bilang anak beli, jangan antum bilang kayak gitu. Oh enggak Ustaz, ini dari anak untuk antum. Enggak Pak, kan karena beliau ini penjual mobil ya, ikhwan kita belum ngasih seperti itu. Anak bilang enggak, anak mau beli sama antum tapi nyicil. Anak bilang berapa antum bisa nyicil Ustaz? Ana bilang ana nyicil sekian. Oh taib, terserah antum Ustaz. Tapi niat ana mau bantu antum. Tapi kalau antum mau nyicil, fadhal kata beliau. Ya sudah ana cicil. Di masa pandemi ana lagi nggak ada gaji dan sebagainya. Memang kondisi sulit dan sebagainya. Cuman ana sampai detik ini yakin aja Allah itu maha pemberi rezeki di masa lapang. Allah juga maha pemberi rezeki di masa sempit. Dan wallahi demi Allah, ana mulai dari awal titik nol untuk berdagang, keliling sana, keliling sini, keliling sana, keliling sini. Bas Pak yang ana rasakan nggak pernah takut rezeki. Justru di masa pandemi ana tuh bisa nyicil mobil dengan sama sebelum masa pandemi. Wallahi sama, nggak ada bedanya. Awalnya aja ana minta setengah keringanan, tapi cuma sebulan tok itu. Jadi sebulan pertama, ana masih ingat bulan Maret, ana bilang, afwan Pak D, ana lagi nggak ada duit nih, ana bilang. Bulan ini antum kasih tangguh ya untuk ana, insya Allah bulan depan ana bisa. Ya akhir saat nyantai aja kata beliau. Taib. Bulan April, ana bilang afwan Pak D, afwan Pak, ana bayar setengahnya, boleh? Ya boleh, fadhal. Ana bayar setengahnya. Pas ana berusaha bulan depannya baru full, sama seperti sebelum pandemi. Alhamdulillah rezeki ana, masya Allah lapang-lapang aja. Ana bayar waktu itu tap sekian juta, beliau ambil masuk kantong beliau ambil dari lemari, ini saat untuk antum. Jumlahnya sama. Udah terhitung bayar hutang, tapi apa? Tapi dibalikkan lagi sama beliau. Siapa yang buat balikkan? Siapa yang gerakkan hati beliau untuk balikkan lagi? Siapa? Allah sudah. Allah yang gerakkan. Kalau Allah nggak gerakkan hati beliau untuk balikkan lagi, sahab, nggak bakal rezeki anak itu. Kenapa kok bisa? Ya doa anak sama Allah. Karena hatinya, jantung anak Adam di mana? Di tangan siapa? Allah. Yuharriku kaifa yasha, yuqallibu kaifa yasha. Terserah Allah. Makanya Pak, sampai kondisi sulit, nggak mungkin Allah nggak bantu. Pasti bantu. Tapi kondisinya, maukah kita serahkan hidup kita kepada Allah? Apapun bentuknya. Makanya sampai detik ini Pak, anak nggak pernah lagi sakit Pak, anak nggak pernah sakit, ronta-ronta nangis nggak pernah anak nangis, kecuali masih kecil aja, masuk pondok anak nggak pernah lagi. Sampai pernah anak sampai sakit tipes, masuk klinik, anak waktu itu masih pengabdian, nggak ada bapak, nggak ada ibu, anak waktu itu di Riau, letakkan di Riau, cuma masuk klinik, di klinik nggak diurus sama perawat, makan sendiri, nggak ada kawan anak dan sebagainya. Bukan malah kondisi membaik, malah makin sakit. Cuman anak nggak ngeluh sama orang tua, anak nggak sampai ngeluh-ngeluh gitu. Akhirnya masya Allah, karena kondisi tipes nggak sembuh-sembuh, umi anak langsung berangkat sama Biana dari tel itu langsung berangkat sahab ke Riau, lihat kondisi anaknya. Kawan-kawan abi anak yang di RAPP juga pada datang jenguk anak. Pas jenguk anak, ya Allah, kayak orang mati nih, udah pucat, betul-betul pucat. Sampai dibawa naik ambulan, anak bilang jangan naik ambulan, keluar duit, mafi fulus. Anak bilang nggak ada duit. Sudah, habis itu ada bilang enggak, nanti diganti. Enggak, jangan diganti. Anak bilang enggak, sebisanya. Terus gimana? Ada solusi nggak kalau naik mobil? Ada katanya, solusi bisa naik mobil, tapi harus beli kelapa. Harus beli apa? Kelapa pengganti apa? Infus. 6. Berapa harga kelapa waktu itu? Gak usah dipikirin kata ikhwan. Ya Allah Zat, yang penting antum berangkat, antum sembuh.
Ana bilang taib khair, mana kelapa, belikan, kita beli. Taib. Nyampe Pak, ana kata perawatnya, ini sebelumnya klinik itu zalim, anak kayak gini dibiarkan. Ana itu masih pengabdian. Ada sampai orang sakit tipes kayak gini, ini saya yakin nggak dirawat sama mereka. Zalim ini yang punya klinik, kata beliau. Ana masih ingat kondisi itu. Tapi ana nggak pernah meronta, nggak pernah sama. Wallahi aib bagi ana untuk meronta. Sesakit apapun, enggak ana. Antum tahu perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ketika Imam Ahmad lagi sakit, beliau ngerang kayak gitu. Apa kata muridnya? Ya Imam, fa inna sami'na anna aninal marda yuktab. Kami dengar erangan orang sakit tuh, wahai Imam, itu dicatat sama malaikat dan dihisap sama Allah. Sejak itu Imam Ahmad langsung apa? Diam, nggak ngerang lagi. Masya Allah, Pak. Itu kenapa? Gara-gara mereka itu mempelajari Al-Quran tadabbur. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang terucap, lafal itu bisa lafal itu. Mereka tahu isi hukum Al-Quran Karim. Tidaklah terucap satupun lafal, apapun bentuknya, mau erangankah dia, mau katakah dia, mau kalimatkah dia, terserah. Illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat yang mengawasin dan mencatat. Pak, wallahi azim, kalau antum bisa mentadabbur isi Al-Quran, maka antum cobalah untuk dekat-dekat dengan Al-Quran, cari solusi di situ. Pasti semua ada. Nggak mungkin nggak ada Pak solusi Quran. Sama hadis lo ya. Karena Al-Quran ini yang secara global ringkas dijelaskan di mana? Di hadis. Tapi kalau antum masya Allah bisa ngerunung itu, hidup kita akan nyaman. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi usahakan seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kemudian masya Allah, adab yang berikutnya an yata'ahadal Quran. Kita ini harus sering-sering rutin baca Al-Quran murajaah. Rutin lo ya, rutin. Wa yuwadhibu ala tilawatihi wa mudarasatihi. Dia itu terus-menerus untuk tilawah dan mempelajarinya, murajaah. Sampai kita tuh nggak lupa. Orang banyak fokus di baca hafalan baru, meninggalkan hafalan apa? Yang nama Isya ya. Berapa menit lagi itu? Sembilan menit lagi. Oh masih lama, alhamdulillah. Taib. Memang cepat sekarang waktu kita sholat nih, masya Allah. Taib. Kata beliau, jangan sampai kita ini lupa sama Al-Quran Karim. Memang harus dijaga hafalan Quran. Nabi kita SAW bersabda, ta'ahadul Quran. Teruslah kalian itu membaca Al-Quran Karim dan murojaahnya, ngulang-ngulang. Fawalladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan tafallutan minal ibil fi uqliha. Demi Allah, hafalan Quran ini lebih mudah hilang dibandingkan onta yang menghilang. Onta nih Pak gampang hilang, makanya nggak boleh sholat di kandang onta. Ganggu kekhusyuan. Antum sholat sampingnya onta, antum ikat bisa hilang deh itu. Kenapa? Dia itu gampang hilang, suka kemana-mana, suka mengembara. Itu apa? Onta. Makanya di gunung, di padang pasir pun masya Allah, di padang pasir onta itu aman aja dia itu. Makanya nggak perlu diikat-ikat. Makanya masya Allah, kalau orang semisal hilang hewan apa, itu Pak boleh kita pakai dulu. Boleh kita apa? Pakai, hukumnya hukum lokotoh. Tapi kalau ada orang ngaku balikkan. Tapi ada yang nanya, ya Rasulullah gimana kalau onta? Kalau onta apa urusan engkau sama onta katanya? Dia mau sejauh-jauh apapun bisa balik dia nanti. Itu saking kuatnya apa? Onta. Nah, sahih. Makanya Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta itu diciptakan? Jadi onta itu gampang ngembara, gampang hilang. Nah, kata Nabi kita Muhammad SAW, bacalah Al-Quran terus, murojaah terus. Kenapa? Karena hafalan Quran itu lebih mudah lepas dibandingkan onta yang lepas, gampang hilangnya. Makanya nggak boleh kita sholat di kandang onta. Kandang kambing boleh? Boleh.
Nabi SAW sholat di kandang kambing. Qabla an yubdal masjid, kata Anas bin Malik, sebelum masjid itu dibangun, beliau sholat di sana, kandang kambing. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Jadi usahakan kita sering-sering baca Al-Quran. Taib, Pak, kalau mau baca Al-Quran, ana sering kasih contoh itu. Kalau kayaknya udah ana bahas kemarin ya, pas pekan kemarin. Jangan pakai lembaran Quran, tapi pakai apa? Udah belum ana bahas. Kalau antum mau ngejar target Quran, jangan pakai lembaran Quran, tapi pakai apa? Waktu. Sudah kan? Sudah kayaknya. Nah, sudah. Jadi antum usahakan coba antum murojaah, jangan pakai lembaran Quran, tapi pakai apa? Waktu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian disebutkan di sini, yajuzu lil haid wan nufasa qiraatul Quran biduni masil mushaf. Boleh. Ini dia penting. Wanita yang haid dan juga wanita yang nifas baca Quran, tapi nggak boleh nyentuh. Bacanya apa? Boleh. Nyentuhnya nggak boleh. Kenapa? Karena Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Nggak boleh ada yang nyentuh Quran kecuali orang yang suci. Pak, Masya Allah. Tapi mungkin nggak kita membaca tanpa menyentuh? Mungkin. Contoh, membaca Quran dari mana? Hafalan, bisa, nggak ada masalah, murojaah dia. Atau pakai sarung tangan, nggak nyentuh Quran, karena dia pakai apa? Sarung tangan. Boleh, karena yang dilarang itu cuman menyentuhnya. Membaca boleh. Tapi ada sebagian wanita mengatakan, oh kalau seperti itu biar lebih afdal ya, kenapa kita nggak pakai HP saja? Jadi nggak perlu pakai sarung tangan, kata mereka. Tetap nggak boleh. Di HP nggak boleh. Mending pakai mushaf Quran tapi pakai apa? Sarung tangan. Kenapa? Gini Pak, Masya Allah. HP, nih HP Pak ya. Kalau antum ditanya, ini HP atau Quran? Ini HP atau mushaf? Pasti apa? HP. Taib. Tapi kalau seandainya sekarang ana buka aplikasi Al-Qur'annya dan ana nanya ini sekarang nih Pak, ini HP atau mushaf Quran? HP atau Quran ini? Hah? HP atau Quran? Ragu antum kan? Taib. Kalau ini HP atau Quran? HP. Kalau ini HP juga. Caranya gini Pak, antum bawa HP ini dalam kondisi kayak gini, bawa ke kamar mandi, toilet, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau antum bawa kayak gini, berani nggak antum? Berarti ini bukan lagi apa? HP, tapi apa? Mushaf Quran. Udah Quran dia mah jatuhnya. Makanya HP ini kapan dinyalakan aplikasi Quran, bukan lagi hukum HP, tapi hukum apa? Quran. Nggak boleh bawa kamar mandi kayak gini. Tapi kalau kayak gini boleh nggak? Boleh, karena dia HP. Faham Pak sampai sini? Nah, sekarang ada yang mengatakan, gimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Afwan, salah. Kata mereka, terus gimana kondisinya kalau seperti ini, tapi di dalamnya ada memori apa? Al-Quran. Loh, tetap nggak boleh lah, kata mereka. Kenapa? Di dalam HP ini ada memori apa? Quran. Jawabannya tetap boleh. Apa buktinya, dalilnya mana? Nabi SAW masuk ke dalam kamar mandi. Di kepala Nabi ada memori apa? Quran. Bahkan 30 juz lengkap. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami bacakan Quran kepada engkau wahai Muhammad, fala tansa, engkau mustahil lupa, illa masya Allah, kecuali yang Allah takdirkan. Nabi ke toilet, Nabi buang hajat, boleh selama nggak dinyalakan. Sama Nabi SAW nggak pernah buang hajat sambil baca Quran, nggak pernah. Istihza. Sama kita juga nggak boleh buang hajat buka apa? Quran, masuk kamar mandi. Nah, berarti kata para ulama di sini, kalau antum baca penjelasan mereka, ini udah hukum Quran. Kalau antum nyalakan, makanya wanita haid tetap nggak boleh apa? Nyentuh.
Nah kalau antum pakai sarung tangan nggak berjalan nih Pak layarnya. Kalau pakai sarung apa? Sarung tangan nggak berjalan. Terus gimana? Tetap pakai apa tadi? Mushaf biasa dikasih sarung tangan. Justru itu pakai penggaris bisa, sarung tangan bisa, tapi paling enak paling sarung tangan. Nah kalau ini Pak udah hukum Quran kalau antum buka, ngerti ya? Nah itu, jadi boleh baca Quran untuk yang haid sama nifas, tapi nggak boleh untuk nyentuh Al-Quran, karena yang dilarang itu cuman menyentuhnya, membacanya boleh. Apalagi sekarang Pak wanita haid, wanita haid 6 itu seminggu, nifas berapa hari? 40 hari Pak nggak murojaah, wallahi gimana? Kalau antum pernah mondok Pak kerasa 40 hari nggak murojaah, hilang Quran itu, hilang Quran, wallahi sahih 40 hari. Seminggu aja nggak murojaah hilang kok, apalagi 40 hari. Ana pernah ngetes santri, wallahi ini Pak terjadi. Ana ngetes santri, antum coba baca hafalan Quran yang paling terakhir antum hafalkan, sabak ya hafalan barunya. Semua santri anak tes kelas 3 sama kelas 2 mutawasitnya, 2 SMP-nya. Padahal itu hafalan baru, Pak. Anak tanya, kapan antum hafal terakhir? Seminggu yang lalu. Syuf, Pak. Seminggu yang lalu enggak dia murojaah, bisa apa? Lupa, apalagi 40 hari. Kasihan wanita-wanita yang haid, yang hafizah Qur'annya, sama wanita-wanita yang nifasnya, yang sudah hafizah Qur'annya. Jadi gimana solusinya? Tetap dia boleh baca Quran tapi harus pakai sarung tangan. Jadi seperti itu. Na'amullah alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan nanti ba'dal isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fiqha innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah yustahabbul jahru bil Qur'an. Disunnahkan kita ini menjaharkan bacaan Al-Quran, jadi nggak diem aja. Diem ini maksudnya khafi, lirih. Boleh lirih boleh, tapi disunnahkan ada suaranya. Tadi kenapa? Karena agar juga didengarkan oleh para malaikat. Selama apa disebutkan malam yatarattab alaihi mafsadah min riya, selama tidak ada dampak apapun yang berbahaya, contohnya riya. Suaranya bagus, bacalah, dinyaringkan. Au isghal liman haulahu minal musallin awitalin, ataupun kalau kita membacanya Al-Quran Karim dalam kondisi jahar mengganggu orang yang sedang sholat, maka jangan. Tapi hukum asalnya kalau bisa kita baca Quran dalam kondisi apa? Jahar, jangan sir, apalagi cuman diem tok. Buka mushaf, ini nggak dihitung pahala, nggak dihitung apa? Pahala. Yang dihitung pahala itu man qara'a harfan, yang membaca satu huruf. Baca disebutkan qara'a itu ketika apa istilahnya diucapkan keluar apa? Suara itu qara'a. Ya Muhammad iqra', wahai Muhammad bacalah, harus keluar suaranya. Kata Nabi, ma ana biqari', aku enggak mampu baca, harus keluar suaranya. Gitu. Nah tapi kalau seandainya cuman itu enggak boleh. Sama orang sholat, Allahu Akbar, diam aja, enggak boleh. Kata para ulama harus ada suara, minimal lirih. Kecuali sholat jahar lo ya. Kalau sholat jahar iya memang dijaharkan. Itu memang seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tapi kalau cuman itu enggak boleh. Nah, tapi kalau baca Quran dalam kondisi nyantai, pagi-pagi kita ba'da subuh nunggu syuruk semisal, atau kita di rumah kita semisal lagi nyantai saja, maka disunnahkan untuk membacanya secara jahar.
secara apa? Secara jahar. Itu yang disebut oleh para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Kenapa? Karena itu membantu kita juga untuk bisa merenungi apa yang kita baca. Itu beda feel-nya. Rasa itu memang beda loh. Istilahnya kalau kita memang agak dijaharkan. Wallahu alam bisawab. Kemudian Masya Allah, yang berikutnya adalah minas sunnah al-imsak anil qiraah inda ghalabatin nu'as. Kita disunnahkan untuk tidak baca Quran ketika terlalu ngantuk. Kita dikuasai oleh rasa kantuk, itu nggak usah lagi baca Quran, stop lah. Karena memang sunnah Nabi seperti itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jama al-Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyataji'." Jangankan baca Quran, salat juga sama. Beliau mengatakan siapa saja yang bangun malam hari kemudian dia itu apa? Salat baca Quran. Ternyata Masya Allah dia ini ngantuk. Kata Nabi kita Musallam, falam yadri, sampai kondisi dia itu nggak tahu apa yang dia ucapkan. Banyak. Maka apa? Falyataji, langsung berbaring tidur. Santri kapan baca Quran? Ayat mana yang terakhirnya? Bingung dia. Ada kondisi kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu tidur dulu. Tapi jangan pas halakoh. Waktu lagi baca Quran, tasmi' Quran, Ustaz kata hadisnya tidur dulu Ustaz. Gak boleh. Itu untuk yang di luar waktu apa? Waktu yang sudah diwajibkan. Aku senggang siang-siang, ya Allah kok ngantuk ya nah. Qubel zuhur. Qubel zuhur ini kan waktu untuk kita itu qailulah, untuk menyelisih syaitan tidur siang. Nah qailulah tuh pan nggak usah banyak-banyak. Qailulah ini apa? Tidur siang. Ada orang tidur siang sampai sejam. Itu mah bangkong. Tidur siang itu qailulah itu cuman ringkas saja. Fungsi tidur siang itu kata Nabi kita Muhammad SAW untuk nyelisih siapa? Syaitan. Kata beliau, kilu fa inna syaitana la yakil. Kalian tidurlah siang karena syaitan itu tidak apa? Tidur siang, menyelisih saja. Jadi bukan tidur siang memang istirahat sampai sejam itu enggak. Makanya ada istilah apa? Orang tuh tidur sebentar, apa? Nap, apa? Cuman tidur udah. Apa ya namanya? Ada istilah orang itu. Dan bahkan dipakai. Dan ini dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan zaman dulu. Jadi mereka tidurnya itu kayak gini. Tidur siang ya lu ya. Mereka ambil pena, duduk tidurnya. Atau sendok semisal. Kapan jatuh, berarti udah khusyuk tuh tidurnya. Tapi enggak dalam, enggak deep, enggak sampai lelap, enggak sampai mimpi. Enggak. Dia kalau udah lelap, udah masuk gerbangnya lelap, dia akan jatuh ini. Pas jatuh dia kebangun. Itu bisa dipakai juga itu. Makanya ulama-ulama zaman dulu qailulah itu paling 10 menit. Kita berapa? 60 menit sejam. Tidur itu bukan qailulah itu. Ujung-ujungnya males. Habis itu capek badan tuh, ya Allah kok capek ya Allah. Setelah nanggung tidur lagi sekalian. Akhirnya gitu. Enggak, 10 qailulah itu 10 menit. 10 menit. Maksimal setengah jam. Itu kata para ulama dari zaman ke zaman. Makanya mereka gunakan waktu qailulah itu waktu zawal. Waktu matahari di mana? Di tengah-tengah itu, sebelum zuhur, sebelum waktu zuhur, itulah mereka waktu tidur. Tidur mereka, tidur bentar. Kalau sudah masuk adzan zuhur, baru mereka bangun. Paling 15 menit itu, Pak. Waktu zawal itu paling cuma 15 menit. Nah, kalau kita sampai sejam ujung-ujungnya males. Apalagi kerja di pabrik. Masuk masuk mes. Enggak, Masya Allah. Nanti susah. Tapi jarang, Mbak. Nah, jadi sekarang kita bisa praktekkan tidur itu cuma di mana? Di meja kantor. Ana sering, Mbak, kalau udah di karena kan waktu kita ini terlalu capek kalau kayak macam anak pondokan nih ya, istilahnya dari jam 7 udah mulai masuk ngajar. Keluar dari ngajar itu 12:30. Nanti 12:30 itu anak ada kuliah sama mempersiapkan materi S2 tuh kan sampai nanti asar. Nanti ba'da asar anak persiapan kajian, karena kalau nggak persiapan nggak mungkin. Harus ada apa persiapan sampai kubel maghrib, sebelum maghrib. Nanti sebelum maghrib udah berangkat aja. Gitu siklusnya. Nanti nyampe rumah paling jam 10 jam 9. Tapi jarang jam 9, jam 10.
Itu paling cepat jam 10. Nyampe pulang rumah. Nyampe pulang rumah, tipikal anak nggak pernah tidur jam 10. Nggak pernah. Tidur tuh minimal jam 12, seringnya jam 1. Itu selalu siklusnya kayak gitu. Kalau nggak qailula, kerasa ngantuknya. Terus gimana solusinya? Ya anak qailula. Qailula cuman sekedar balikkan energi. Tapi kalau sampai tidur sejam, anak sadar, anak ngerasa, justru malah tambah capek. Malah tambah apa? Capek. Tapi kalau tidur di kursi, kita tidur di kursi, kebangun, sudah langsung seger, wudhu kita selesai. Nah itu qailula. Jadi seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kita sudah ngantuk ketika baca Quran, tinggalkan. Salat malam, kayak salat tarawih, imam panjang. Kalau salat tarawih di sini, insya Allah nggak panjang-panjang kali ya. Kalau di pondok sejus. Tapi kalau anak dulu di Bukhari ya, sejus baca Qurannya. Makanya 30 Ramadan selesai 30 juz. Selesai semuanya 30 juz. Tapi kalau di pondok kami itu nggak sampai. Dibuat itu paling maksimal setengah juz 5 lembar, itu pun setahu anak nggak pernah ada. Tapi kami targetkan kalau paling maksimal, kalau mau banyak segitu. Karena kenapa? Karena di pondok kita ini banyak orang tua, kasihan. Jadi paling 2,5 lembar, 2,5 lembar, jadi 5 halaman. Nah itu yang kami pakai. Tapi itu masya Allah membuat jamaah nggak ngantuk. Tapi kalau kadang-kadang di sebagian masjid itu ada sampai sejuz. Nah kalau udah kayak gitu gimana solusinya? Tidurkan dulu. Habis itu apa? Bangun sebentar, lanjut sholat. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kapan kita ini sholat dalam kondisi ngantuk, kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Yang harusnya kita mengucapkan tauhid, malah mengucapkan apa? Kekufuran, kalimat yang bahaya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Dibacanya siratal ladzina an'amtu 'alaihim. An'amtu. Aku kasih nikmat untuk kalian. Kan beda. Masya Allah. Saya an'amta, ya Allah, jalan yang engkau kasih nikmat kepada mereka. Ini an'amtu, aku yang kasih nikmat kepada mereka. Kan bahaya. Beda arti, beda. Sudah beda harokat di situ. Makanya di sini kata para ulama, kalau kita udah ngantuk, tidur istirahat, nggak ada masalah. Makanya di jalan juga sama kan, di jalan kita lagi safar ngantuk, sudah mampir sebentar, anggaplah di rest area masuk, sudah tidur. Kalau nggak bahaya. Nah itu mafsadatnya lebih besar. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Jadi seperti itu. Nah wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita pada pertemuan berikutnya bahas tentang adab-adab berdoa. Adab-adab apa? Berdoa. Sini tentang tergesa-gesa, tentang masalah menghilangkan dosa dulu. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, fadhil, kalau ada pertanyaan silahkan Pak. Nah, fadhil Pak, silahkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Dengar. Suara. Tapi kalau kita bisa memang kita baguskan, sekali kita baguskan. Aslinya seperti itu harusnya. Nah, inilah kezaliman yang banyak terjadi sebenarnya. Yang Anda mau titik beratkan sebenarnya justru suara speaker apa? Masjid yang lebih besar. Dan Ana pernah ngerasakan kondisi itu, masya Allah. Ana pernah, nggak tahu Ana cerita di sini atau belum ya? Kayaknya udah ya. Ana di Lahat waktu itu, diminta ngisi kajian di Lahat. Ana sama santri-santri sholat di salah satu masjid. Kami kan jamak dari ba'da maghrib, kami lanjut ke sholat isya karena acara kajian itu besoknya. Tapi kami sholatlah jamak. Zikirlah ini imam. Pak, masya Allah, kami kan jahar nih. Kalau sholat isya ini kan sunnahnya jahar atau sir? Jahar. Wallahi kalau bukan karena perintah Nabi untuk jahar, kita nggak akan jahar loh. Tapi kita jaharkan. Tapi imamnya ini merasa, kamu jahar, tak besarkan sekalian. La ilaha illallah, tambah besar.
Astagfirullahaladzim. Padahal perintah Nabi, jangankan zikir, baca Quran aja, kalau ada orang sholat dikecilkan atau dibesarkan? Dikecilkan. Ini bukan baca Quran, zikir saja, biasa. Masya Allah. Ini tambah digedein lagi suaranya. Zalim sekali. Akhirnya gak kedengaran, santri itu gak kedengar suaranya. Ana baca Quran seperti itu. Ini sebenarnya sebabnya kejahilan. Bukan karena masalah apa. Kalau memang kata Nabi sholat isya sir ana. Tapi perintah Nabi apa sholat isya? Jahar. Nah kita jaharkan. Sampai dijaharkan pun gak dengar lagi santri. Ya sudah mau bilang apa lagi. Akhirnya yang ana jaharkan cuman intikal saja. Yang anak keraskan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu agak digedein, baca Qurannya sudah. Itu kan nggak bagus akhirnya di mata masyarakat muslim dan sebagainya. Sama sebaliknya, kalau memang boleh nggak menjarkan zikir, wallahi boleh menjarkan zikir lo ya, boleh menjarkan zikir. Hadis Ibnu Abbas, kunna ma nadri intiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min salati illa bi dzikr. Kami nggak tahu Nabi udah selesai sholat dari sholat wajibnya kecuali dengan zikir, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas di luar masjid tahu, cuman nggak secara berjamaah masing-masing. Subhanallah. Kami Ustaz Arifin Badri, Ustaz Syafiq bahasa lama, itu zikir tuh Subhanallah, 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 Subhanallah. Nah, sahih. Hadis tuh banyak, Pak. Ibnu Umar juga sama. Cuman masing-masing nggak ditu apa istilahnya, nggak dipandu masing-masing. Boleh cuman kapan ada yang sholat nggak ada yang angkat suara, menghormati orang sedang apa sholat, harus memang kayak gitu Pak. Jadi boleh jahar zikir, boleh. Banyak hadis tuh, banyak sekali hadis-hadisnya, dan Anda pernah bahas itu. Dan bahkan Syekh Muhammad Said Ruslan memasukkan zikir dengan jahar habis sholat. Syekh Muhammad Said Ruslan ini Syekh Salafi di Mesir. Beliau memasukkan zikir istilahnya jahar habis sholat itu ke dalam sunnah Nabi mahjurah, yang sudah ditinggalkan. Yang sudah apa? Ditinggalkan. Boleh. Naam sahih. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Umar, banyak para sahabat-sahabat yang mengatakan hal itu. Cuman tidak dipandu. Makmum harus sama-sama imam. Enggak ada kasus itu. Itu tidak pernah sama sekali. Jadi cukup subhanallah, 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 subhan. Ustaz Arifin Badri kayak gitu. Ustaz Syafiq Basalam juga sama. Pas di Linggau, kalau antum tahu ke Linggau kemarin kan, kayak gitulah beliau. Dari dulu sejak di SCDI. Seperti itu. Biasa. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi enggak dipandu sama imam. Enggak. Jadi makmum sendiri, zikirnya sendiri, imam juga zikir sendiri. Tapi pas ada yang sholat sunnah atau masbuk saja, nggak ada yang angkat suara, nggak ada, karena itu akan mengganggu orang yang sedang sholat. Nah ini apalagi masya Allah bukan sholat sunnah, sholat wajib. Jadi seperti itu. Sebenarnya tetap dinandakan Pak, cuman kalau dalam kondisi tertentu maka kita usahakan untuk tetap dinadakan, usahakan. Karena lirih pun bisa kita nadakan, keras juga bisa kita nadakan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lirih. Kalau suara jahar juga bisa. Jadi tetap dua-duanya kita lirihkan. Na'am wallah. Tetap kita iramakan. Wallahu alam bisawab. Nah, fadhil yang lain silahkan Pak. Tapi antum pernah nggak jumpain orang habis zikir bukan istighfar tapi malah takbir? Allahu akbar, Allahu akbar. Ada nggak itu? Antum jumpai? Dia bukan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cuman ada hadisnya. Tapi hadis takbir itu sebenarnya nggak diletakkan di depan, tapi di akhir setelah apa? Alhamdulillah. Asli gitu. Jadi memang khilafur riwayah, perbedaan riwayat, tapi riwayatnya itu bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Ada kalau jumpain itu ada orang yang zikirnya pertama kali malah apa? Takbir. Nah, itu ada.
Allah alam. Fadlan, silakan Pak. Kalau enggak makan kita. Nah, fadal, ayo. Kalau enggak kita tutup kita, insyaallah. Bismillah. Sudah Pak ya. Tapi kemarin tuh katanya sampai 8:30 katanya jamaah itu. 8:30 atau jam 8 biasanya Pak? Kalau 8:30 kita lanjut. Jam 8 ya? Jam 8 berarti. Kemarin soalnya 9 ke 8:30 saat katanya. Jam 8 Pak ya? Oh iya, berarti jam 8 betul. Tapi kemarin 9, kemarin minggu kemarin. Insyaallah. Minggu, pekan. Antum kalau bilang jangan minggu, bilang apa? Ahad. Ahad untuk harinya. Kalau selama kumpulan 7 hari, bilangnya apa? Pekan. Jangan minggu. Ahad tuh bukan bahasa Arab. Bahasa apa? Indonesia. Antum buka aja KBBI. KBBI tulis Ahad. Ahad tuh ya Ahad, hari Sah. Karena gini Pak, Masya Allah, Senin, bahasa Arab itu Isnin. Selasa, Sulasa. Isnin itu 2, Sulasa. Jadi gini, Ahad, hitungan pertama itu apa? Ahad, 1. Ahad itu wahid, Ahad 1. Isnin, apa Isnin? 2. Senin. Sulasa 3. Selasa. Arba'ah 4. Khamis khamsah 5. Kamis. Jumu'ah. Hari idnya umat Islam. Habis itu as-sabtu. Apa sabtu? Sabtu. Nah, tiba-tiba Ahad Minggu. Kan nanggung. Semua Arab semua, kenapa tiba-tiba yang Minggu diganti? Apalagi Minggu ini rupanya itu hari peribadatan orang-orang Kristen. Nasrani sahih. Bahasa Portugis apa? Domingos atau apa? Lupa nah. Ya, Minggus ya. Naam, sahih. Minggu, ngapain Minggu? Ahad. Sudah Ahad. Antum buka kalau nggak percaya. Jadi, jangan ke Arab-Araban. Bukan ke Arab-Araban, memang Indonesia. Buka aja KBBI. Ahad tulis, muncul apa? Ahad, ya nama hari setelah hari Sabtu. Apa itu? Ya Ahad, bukan Minggu. Sudah, kita nih Muslim, usahakan pakai apa bahasa? Pakai Arab lah, insyaallah yang Muslim. Apalagi Minggu ini identik sama apa? Identik sama ibadat mereka. Terus gini, kalau hitungan hari nggak usah minggu lalu, minggu depan nggak usah. Tapi pakai apa? Pakai pekan itu yang dibenarkan. Jadi seperti itu. Namullah alam bisawab. Kita tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.